السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kemudian orang yang mencintai dan menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah merupakan nikmat-nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Karena apabila kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, maka Allah akan mencabutnya. Dan apabila Allah mencabut dari kita nikmat ini, tentunya kita akan menjadi manusia yang rugi dunia dan akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di kajian-kajian sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-imanu billah. Kemudian kita menjelaskan tentang tiga macam tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Dan kita juga telah menjelaskan beberapa bentuk-bentuk kesyirikan. Sekarang kita akan memasuki apa buah yang dihasilkan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertanyaan yang ke-25 adalah ma thamaratul imani billah? Apa buah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ikhwani fiddin azakumullah, sangat-sangat penting bagi seorang muslim untuk senantiasa mengokohkan imannya, menjauhkan segala sesuatu yang dapat merusak imannya, mengurangi imannya, lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah seperti zaman kita sekarang ini. Lalu kata Syekh, tahqiqul imani billah yuthmiru li ahlihi thamaratin jalilah. Beriman kepada Allah ini membuahkan buah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa buah beriman kepada Allah ini? Yang pertama adalah ifradullah bitta'alluqi wal qasdi wal raghbati wal rahbah.
Orang yang beriman kepada Allah, hatinya hanya tergantung kepada Allah, tidak pernah tergantung kepada selain Allah dalam mewujudkan kebutuhan-kebutuhannya. Ya, segala yang dia inginkan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dia inginkan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wal qasd, tujuan beribadah, tujuan beramal, tujuan berbuat baik kepada orang lain, ya, hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warahbah, takut. Dia senantiasa takut kepada Allah. Takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadahnya. Takut Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Jadi ikhwani fi din azakumullah, seorang muslim apabila dia menggantungkan hatinya kepada Allah, dia akan menjadi orang yang mulia. Tapi apabila dia menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan menjadi orang yang hina. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya, tidak membantunya, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azakumullah, jadi sangat penting bagi kita untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, tentram ketika mengingat Allah. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Hati kita apabila dia tenang, maka pasti kita akan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Tapi kalau hati kita kacau, pikiran kita kacau, juga tidak bisa kita melakukan apa-apa. Ya. Lihat ayo ikhwah, manusia yang paling tenang adalah para sahabat. Meskipun mereka dikelilingi oleh musuh dari sana sini. Pernah kita menyampaikan, ketika seorang sahabat datang ke kota Madinah, lalu dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Sahabat yang mendengar Rasulullah membaca ayat ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ayyu na'imin sanus'alu anhu yaumal qiyamah?" Kenikmatan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita nanti pada hari kiamat? Kenapa demikian? Innama huwal aswadan. Yang kita makan sehari-hari hanyalah korma dan air putih. Ya. Wal aduwwu muhdiqun bina. Musuh mengelilingi kita. Wasuyufuna ala awatiqina. Dan pedang selalu berada di pundak kami. Maksudnya adalah kami selalu siap siaga untuk pergi berperang. Tidak pernah main-main. Ya, tidak pernah bercanda ria. Kami selalu siap siaga, ya, untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dzalika sayakun." Meskipun demikian, kalian pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang beriman dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa tenang. Ya, bagaimanapun kesulitan yang dia alami, bagaimanapun besar musibah yang dia alami, dia akan tetap tenang. Tidak pernah dia merasa susah, dia tidak pernah merasa gelisah, karena dia yakin bahwa ini takdir dari Allah
dan dia tidak bisa menghindari takdir Allah itu. Tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya itu berdasarkan hikmah yang luar biasa. Ya, sehingga senantiasa hatinya tenang. Ya, lihat ikhwani fiddin azakumullah, pernah kita menyampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dikejar oleh orang-orang musyrikin. Mereka masuk ke dalam gua. Gua apa namanya? Hira apa Thaur? Hah? Thaur apa Hira? Yakin ini? Nah, jadi mereka Rasulullah SAW masuk bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu warḍah ke gua Thaur untuk sembunyi. Ya. Lalu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di atas pahanya Abu Bakar. Kelelahan. Dia mau istirahat. Namun orang-orang musyrikin ini mengepung gua ini. Mereka berada di atas gua, di sekitar gua, di bawah gua ini. Sehingga Abu Bakar melihat mereka yang berjalan di atas gua ini. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, "Ya Rasulullah, law absar ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana." Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Namun lihat ayolah ikhwah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jawaban Nabi begitu tenang karena dia yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan tentukan untuknya, itu adalah yang terbaik baginya. Sehingga dia dengan tenang mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithahuma?" Wahai Abu Bakar, apa sangkaanmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Maksudnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mampu menyakiti dan melukai mereka? Ya. Akhirnya mereka keluar dari gua itu dalam keadaan selamat apa enggak? Ayo ikhwah. Selamat. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila seseorang menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang. Dia tidak akan pernah susah. Bagaimanapun besarnya musibah bencana yang dia alami, dia tetap tenang. Ya. Jadi ini manfaatnya kita senantiasa menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, dia akan terus-menerus susah. Ya. Ujian sekecil apapun, dia merasa bahwa itu adalah ujian yang sangat-sangat berat. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi, wa syiddatul khawfi minal isyraki bihi. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan senantiasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan iman ini ke dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabutnya kapan dia mau. Ya, bisa jadi sekarang kita beriman, keluar dari sini sudah kita menjadi orang kafir. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yumsir rajulu mu'mina wa yusbihu kafira. Atau yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi mengatakan, di malam hari dia beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Bagaimana dia menjadi kafir? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kepentingan-kepentingan dunia. Dan betapa banyaknya orang yang telah menjual agamanya gara-gara kepentingan-kepentingan dunia. Ya, lihat ayo ikhwah bagaimana pendeknya waktu ini. Malam, pagi dia sudah kafir. Pagi dia beriman, malam sudah kafir. Hanya beberapa saat saja, beberapa jam saja. Dia sudah menjadi kafir, wal'iyadzubillah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, semua kejelekan yang menimpa manusia itu adalah karena dia menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan ikhwani fiddin azakumullah, orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya di kuburnya nanti. Ya. Tentunya kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, man rabbuka dia tidak tahu jawabannya, man nabiyyuk dia tidak tahu jawabannya, ma dinuk dia tidak tahu jawabannya, maka orang yang seperti ini kesengsaraanlah yang dia akan rasakan. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan rugi akhiratnya. Na'udzubillah. Kemudian wa syiddatul hadari min nawaqid at-tauhid wa qawadih kamalih. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia takut jangan sampai tauhidnya ini rusak, ya, atau menghilangkan kesempurnaan tauhidnya. Karena ikhwani fiddin azakumullah, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat itu tergantung daripada tauhidnya. Ya, kita pernah menyampaikan hadis tentang seseorang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan dosanya. Jumlahnya berapa? Catatan dosanya itu berapa jumlahnya? Hah? Berapa? Nah, lupa antum, pernah belajar antum ini. Berapa? 79. Berapa? 99 catatan dosa. Ya, kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap catatan itu panjangnya sepandang matanya memandang. Dosa tok isinya itu. Ya, bukan satu tapi 99. Ya, wa yukhraj lahu bitaqah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuknya nota kecil. Isinya nota ini apa? Hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Allah mengatakan kepadanya, "Uhdur waznak." Silahkan pergi nimbang sana. Jadi ini menunjukkan bahwa orang itu diberikan catatannya dulu, baru setelah itu dia pergi nimbang. Ya, karena dia melihat, dia menggunakan akalnya, dia menggunakan logikanya. Dia mengatakan, "Ya Allah, ma hadhihi sijilat bi hadhihi al-bitaqah." Tidak perlu lagi ditimbang. Sudah jelas catatan dosa yang jumlahnya 99 ini akan lebih berat daripada nota yang kecil. Namun Allah mengatakan kepadanya, "Uhdur waznak." Silahkan pergi nimbang sana. Maka begitu dia menimbang, ternyata fatashat as-sijillat. Catatan-catatan dosa itu berterbangan saking beratnya apa? La ilaha illallah itu. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallahnya itu masih sah. Kalau la ilaha illallahnya rusak, tidak mungkin dia akan apa? Seberat itu. Dan kita semua ini nanti akan diberikan catatan itu. Namun apakah dosa kita yang akan lebih berat atau la ilaha illallah kita yang lebih berat? Ya, la ilaha illallah itu akan menjadi berat apabila kita memahaminya, kemudian mengamalkan maknanya. Kalau hanya sekedar ucapan di lidah, tidak ada gunanya. Karena sebagaimana kita katakan di kajian yang sebelumnya, orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka salat, mereka puasa, mereka membayar zakat, mereka berhaji, bahkan mereka berjihad bersama Rasulullah SAW. Apakah semua amalannya itu berguna bagi mereka? Berguna? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Tidak berguna baginya la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallahnya itu hanya sekedar ucapan di lidah saja. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, seseorang yang beriman kepada Allah, dia khawatir ya akan terjatuh dalam kesyirikan. Khawatir tauhidnya itu rusak. Nah, sekarang menjadi pertanyaan di sini ayo ikhwah, pernah enggak kita merasa khawatir jangan-jangan kita jatuh ke dalam kesyirikan? Khawatir jangan-jangan tauhid kita ini rusak. Pernah enggak seperti itu? Pernah apa enggak? Jujur aja. Jangan bohong, masjid ini. Ya.
Ha. Kalau tidak pernah berarti iman kita ini belum bagus. Lihat ayo ikhwah, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam julukannya apa Ibrahim? Dinamakan apa dia Ibrahim? Apa namanya dia? Hah? 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 Ibrahim itu namanya Khalilullah, kekasih Allah. Ya, dinamakan dia Khalilullah. Kemudian juga dinamakan dia Abul Anbiya, bapak para nabi. Kemudian Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung itu dengan tangannya. Padahal dia sendirian loh itu. Ya, dia tidak takut patungnya orang dihancurkan. Sekarang siapa di antara kita yang ketika ada orang-orang yang merayakan Maulid, kemudian dia berdiri di tengah-tengah mereka, lalu dia mengatakan ini bid'ah dhalalah. Siapa berani mengatakan demikian? Ya, enggak ada. Ini Ibrahim alaihissalam, dia masuk ke tempat patung itu, kemudian dihancurkan patung-patung itu. Ya, Ibrahim alaihissalam dia yang membangun apa? Ka'bah. Namun meskipun demikian, kemuliaan-kemuliaan yang pernah diraih oleh Ibrahim alaihissalam, dan yang paling tinggi kemuliaan ini, dia menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Dia mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah patung-patung ini. Lihat bagaimana khawatirnya Ibrahim alaihissalam, padahal dia seorang nabi dan seorang Khalilullah. Dia takut jangan-jangan dia jatuh ke dalam kesyirikan. Lalu dia berdoa mengatakan wajnubni, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah patung-patung ini. Kenapa? Kemudian Ibrahim alaihissalam mengatakan innahunna, sesungguhnya patung-patung ini adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak manusia-manusia. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, kalau di zaman Ibrahim alaihissalam patung-patung menyesatkan manusia, sekarang patung-patung ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk jabatan, dalam bentuk harta, dalam bentuk kedudukan, dalam bentuk ini, dalam bentuk ini. Ya, seperti yang tadi kita katakan, dia rela menjual agamanya demi sedikit kepentingan apa? Kepentingan dunia. Nas'alullah salamah wal afiyah. Yang kedua, sidqul iltija'i ilaihi wa i'timadil qalbi alaihi. Orang yang beriman atau buah iman yang kedua ini akan melahirkan dalam hati seorang mukmin sidqul iltija', sungguh-sungguh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya tergantung kepada Allah. Semua kebutuhan-kebutuhannya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Seorang gubernur, dia pernah tawaf. Kemudian di saat dia tawaf, ada salah seorang ulama salaf juga sedang tawaf. Lalu gubernur ini dia ingin berbaik hati. Dia mengatakan, saya lupa nama ulama ini. Dia mengatakan, ya fulan, silahkan sebutkan kebutuhanmu, minta kepadaku kebutuhanmu, aku akan berikan sekarang. Lalu dia marah. Apakah kamu tidak malu mengatakan demikian? Aku sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu engkau katakan minta kepadamu. Apakah engkau tidak malu? Akhirnya diamlah dia gubernur ini. Ditunggulah dia keluar. Selesai tawaf dia keluar Masjidil Haram. Silahkan sekarang kita sudah di luar Masjidil Haram. Silahkan minta kepadaku apa yang kamu inginkan. Dia mengatakan, saya tidak pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang saya meminta kepadamu. Ya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah bagaimana dia gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah,
orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah, dia selalu tenang, enggak pernah dia susah. Bahkan pernah kita menyampaikan di sini, ketika seseorang dari ulama salaf, dia mendengar seseorang berdoa di dalam masjid. Doanya dia mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku kelebihan di atas hamba-hambanya, kelebihan yang banyak. Masya Allah, doanya ini bagus sekali. Besoknya lagi didengar dia berdoa seperti itu. Lusa lagi didengar doa itu. Penasaran akhirnya. Coba siapa ini yang punya doa luar biasa dan tidak pernah mengganti-gantikan doanya, hanya itu saja doanya. Ketika dilihat orang ini, ternyata orang ini kedua matanya buta, kedua tangannya cacat, kedua kakinya juga cacat. Tapi coba doanya bagaimana bagusnya? Alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan di atas hamba-hambanya dengan kelebihan yang banyak. Lalu dia mengatakan, ya am, wahai pamanku, doamu begitu bagus, namun aku melihat kondisimu tidak sesuai dengan doamu. Ya, dia mengatakan, celakalah engkau. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan aku badan yang senantiasa sabar atas ujian-ujian. Dan Allah memberikan aku hati yang senantiasa berterima kasih kepadanya. Subhanallah, ini manusia yang terkaya di dunia ya ikhwah. Hatinya selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Meskipun dia seperti itu, dia tetap berterima kasih kepada Allah. Kalau kita tidak ada untuk dimakan di malam hari, luar biasa susahnya. Lalu bagaimana kalau kita seandainya berada di posisi orang ini? Mata kita dua-duanya buta, tangan kita dua-duanya cacat, kaki kita dua-duanya cacat. Bagaimana kita akan menghadapi ini? Tapi dia, subhanallah, dia bersyukur kepada Allah. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang berterima kasih, lisan yang senantiasa berzikir, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang sabar menahan ujian-ujian. Jadi buah yang kedua dari buah iman ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sidqul iltija ila Allah. Dia bersungguh-sungguh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa saja kebutuhannya, apa saja permintaannya, dia minta kepada Allah, dia tidak akan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika dia akan dilempar ke dalam api itu, datang malaikat menawarkan bantuan kepada Ibrahim alaihissalam. Padahal malaikat itu sekali meniup, dia akan tiup api itu, dia akan dilempar ke dalam api. Gara-gara apa? Gara-gara apa Ibrahim alaihissalam akan dilempar ke dalam api itu? Gara-gara dia merusak masjid. Gara-gara merusak masjid? Gara-gara apa? Menghancurkan patung-patung itu. Ditangkap, kemudian diputuskan bahwa dia harus dilempar ke dalam api. Di saat dia akan dilempar ke dalam api itu, dibuang ke dalam api, datang malaikat menawarkan bantuan kepadanya. Ya, wahai Ibrahim, apa yang kamu butuhkan? Padahal malaikat itu mampu untuk meniup api itu dan api itu akan padam. Namun Ibrahim alaihissalam yang hatinya selalu tergantung kepada Allah, ya, sehingga tadi dia mendapatkan julukan apa tadi? Al-Khalil atau Khalilullah. Ya, apa kata Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku tidak butuh apa-apa. Coba lihat ayo ikhwan. Di saat yang seperti itu, di saat dalam kondisi yang genting seperti itu, dan dia mampu untuk dibantu oleh malaikat itu, justru dia mengatakan amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku tidak butuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami adalah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pelindung. Ya, demikian orang yang beriman, dia selalu menggantungkan hatinya kepada Allah dan semua kebutuhan-kebutuhannya diminta kepada Allah.
Yang ketiga, ats-tsana'u 'ala Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa sifati kamalih. Orang yang beriman atau buah yang iman yang ketiga adalah menjadikan orang mukmin itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, meskipun dia ditimpa oleh musibah, oleh kejelekan-kejelekan seperti orang yang buta, yang cacat kedua tangannya, cacat kedua kakinya, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang beriman. Lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana orang beriman itu dalam kondisi seperti itu, hatinya tidak gentar, tidak goncang. Ya. Wallahju bidzikrihi, dan senantiasa menyebut nama Allah. Ya, bagaimanapun kesulitannya, alhamdulillah. Ya. Meskipun saya seperti ini, ada orang lebih parah dari saya. Kemudian wattawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatih, dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Watta'abbudu bimuqtadaha, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sudah kita jelaskan di kajian yang sebelumnya bagaimana kita beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Misalnya ketika kita minta ampunan kepada Allah, kita menyebut nama Allah yang mana? Ya Tawwab, tub alayya, ya Ghaffar, ighfirli. Kalau kita memohon rahmah dari Allah, ya Rahman irhamni. Ya, kalau kita minta rezeki, ya Razzaq urzuqni. Kalau kita minta kesembuhan, ya Syafi ishfini. Ya, jadi kita menggunakan nama-nama Allah untuk bertawassul dan beribadah kepadanya. Yang keempat, imtila'ul qalb min mahabbatihi jalla wa ala wa ta'zimihi wa jalalihi wa khasyatihi wa muraqabatihi fis sirri wal alan. Yang keempat, hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka semua perintah-perintah Allah kita akan jalankan dia dengan senang hati. Seberat apapun perintah Allah, kita akan jalankan dengan senang hati. Karena kita sedang menjalankan perintah zat yang kita cintai. Coba lihat ayo ikhwah, istri yang kita cintai, apa saja yang ia minta itu kita berikan dia dengan penuh rasa kasih sayang. Meskipun itu mahal, ya, kita akan belikan dia dengan penuh dengan kasih sayang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, walillahil mathalul a'la. Ya, Allah adalah zat yang paling kita cintai, maka semua perintah-perintah Allah yang kita laksanakan dengan melaksanakannya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ya, sehingga seberat apapun dia akan menjadi mudah. Ya. Kemudian wa khasyatih, juga orang yang beriman hatinya akan dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rasa takut di dalam hatinya terhadap Allah, sehingga dia akan jauh dari dosa-dosa yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, itu karena beriman kepada Allah melahirkan di dalam hatinya rasa takut. Ya, karena ikhwani fiddin azakumullah, kita biasanya takut kepada Allah di depan orang banyak, tapi ketika kita sendiri-sendiri rasa takut itu hilang. Ya, tidak diawasi oleh orang tua, tidak diawasi oleh teman, anak istri sudah tidur, ya, sehingga dia menelpon mantan pacarnya zaman dulu, ya, kemudian kembali lagi bicara mesra-mesraan dengan mantan pacarnya atau yang lain-lainnya. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, makanya ikhwani fiddin azakumullah, orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala
pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang laki-laki juga seorang wanita, ya, yang ingat kepada Allah di saat dia sendiri-sendiri, lalu ia mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah. Ya, biasanya manusia kalau jauh dari pengawasan, maka dia akan apa? Merasa bebas melakukan dosa-dosa dan maksiat. Kemudian wa muraqabatihi fis sirri wal 'alan, dan senantiasa melakukan muraqabah. Ya, dia merasa senantiasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendiri maupun di saat dia di depan orang banyak. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ketika rasa pengawasan ini sudah tidak ada, maka orang-orang akan berani berdosa, berani menipu, berani melakukan kecurangan-kecurangan. Subhanallah, karena dia merasa bahwa Allah tidak melihatnya. Padahal kemana kita sembunyi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihatnya. Wa thamaratu dzalik sa'yuhum wa musara'atum ila tahqiq mardatihi wal inabati ilaihi wat taubati ilaihi fi kulli waqt. Apabila seorang muslim hatinya terpenuhi dengan rasa takut kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan melahirkan dalam hatinya untuk senantiasa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya, setiap saat dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, jangan berhenti beristighfar kepada Allah. Jangan berhenti bertobat kepada Allah. Jangan mengatakan saya tidak melakukan dosa. Ikhwani fi din azakumullah, tidak ada detik yang berlalu dari umur kita ini melainkan kita berada dalam fitnah. Apa yang kita lihat itu fitnah. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita baca, itu semuanya adalah fitnah. Karena yang kita lihat dan kita dengar, kita ucapkan, kita tulis, kita baca, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, ini diuji kita oleh Allah. Ya, yang boleh ini kamu lakukan atau tidak? Yang tidak boleh kamu akan lakukan juga atau tidak? Semua itu kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali kita terpeleset dalam ujian-ujian ini. Makanya kita butuh untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada ibadah-ibadah yang kita tidak sempurna mengerjakannya. Mungkin ada kekurangan-kekurangannya. Contohnya seperti ketika kita sholat. Selesai sholat langsung kita apa? Istighfar 3 kali. Padahal tadinya kita beribadah kepada Allah. Kita baca Quran, kita berdoa, kita berzikir. Namun begitu assalamualaikum langsung kita istighfar. Kita tidak berzina, kita tidak mencaci maki, kita beribadah. Namun diakhiri dengan istighfar. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada wajib-wajib yang kita tidak sempurna kita melaksanakannya. Ada rukun-rukun yang tidak sempurna kita laksanakannya. Ada sunnah-sunnah yang tidak sempurna cara kita melaksanakannya. Maka ini membutuhkan istighfar. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, istighfar itu seharusnya tidak boleh berhenti terucap oleh lidah kita. Nabi SAW, kata sahabat itu, kami menghitung Nabi SAW dalam satu majlis berapa kali dia beristighfar minta taubat kepada Allah? 70 kali. Di riwayat yang lain dikatakan 100 kali. Padahal adakah dosanya Nabi SAW? Tidak ada. Ada TV, ada internet di zaman Nabi? Tidak ada. Ada wanita-wanita yang tidak pakai cadar di zaman Nabi? Tidak ada. Namun meskipun demikian, di satu majlis sekali dia duduk, dia beristighfar 100 kali atau 70 kali. Kalau kita berapa kali kita istighfar dalam satu majlis? Ya, enggak ada istighfarnya. Bahkan terkadang ayo ikhwah yang menyedihkan dan akan menjadi penyesalan ketika kita duduk bercandaria kemudian tidak diakhiri dengan istighfar atau tidak tidak dicampur majlis ini dengan istighfar. Majlis candaria
ya, tidak dibarengi dengan istighfar atau zikrullah, ini akan menjadi penyesalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis, tidaklah suatu kaum yang duduk di satu majlis tanpa menyebut nama Allah, melainkan mereka bangun. Maksudnya bubar dari majlis itu seperti orang yang baru bangun dari hidangan bangkai keledai. Ya, pernah nggak antum makan bangkai keledai? Mungkin setiap hari kita makan bangkai keledai. Ya, kita ketawa-ketiwi bersama teman, lalu ayo pergi masing-masing pergi. Tidak ada zikir, tidak ada setidak-tidaknya subhanakallahumma kafaratul majlis itu. Ya, dan ini akan menjadi penyesalan di akhirat nanti. Ya. Kemudian wa musara'ati ila tahqiqi mardatihi wal inabati ilaihi wat taubati ilaihi fi kulli waqt. Jadi seseorang yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah, maka dia akan senantiasa segera bertobat kepada Allah. Wa shiddatu hadarihim min asbabi sakhatihi wa iqabihi. Dan dia sangat berhati-hati, sangat waspada terhadap sebab-sebab yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, Anas bin Malik mengatakan, al-mu'min yara dhunubahu kajabalin yushiku an yaqa alaihi, wal munafiq yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha fatar. Orang yang beriman, dia merasakan bahwa dosanya itu seperti gunung yang ada di atas kepalanya, yang sebentar lagi akan menjatuhinya, sehingga dia senantiasa takut, dia senantiasa waspada. Ini gunung, bukan donat yang akan jatuh ini, ya, sehingga dia senantiasa takut waspada. Tapi orang munafik, dosanya itu meskipun dia besar, dia ibaratkan seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dikibas, kemudian terbang dia. Ini orang munafik, ya, yang biasanya melakukan dosa-dosa. Aduh, nanti istighfar 3 kali hilang dia. Ya, semuanya akan dihapus oleh Allah. Istighfar setiap 3 kali. Ya, bahkan ikhwan fillah azakumullah, banyak di antara kaum muslimin tidak pernah sholat sepanjang tahun, tapi begitu Ramadan tiba rajinnya luar biasa. Ya, apa alasannya? Supaya menghapus dosa-dosa yang apa? Yang 11 bulan itu. Na'udzubillah, meninggalkan sholat kafir. Habis waktu kita ini Pak Haji. Sedikit aja. Kemudian wa adamu khasyatihim fi sabili tauhidihi wa mardatihi lawmata la'im. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut siapa-siapa demi menegakkan tauhid. Dia tidak takut siapa-siapa. Ya, ikhwani fi din azakumullah. Orang yang beriman kalau dia terbunuh dia akan mati apa? Mati syahid. Apa yang kita inginkan, ya, yang lebih mulia daripada mati syahid? Tidak ada. Mati syahid adalah mati yang paling mulia. Sehingga lihat ayo ikhwah, ketika Rasulullah SAW mengumumkan jihad, semua mendaftarkan diri. Bahkan anak-anak kecil pun pergi mendaftarkan diri. Saking inginnya mati syahid. Ya, karena mati syahid itu adalah mati yang sangat-sangat mulia. Ya, jadi orang yang beriman, dia menegakkan agamanya, menyampaikan qala Allah qala Rasulullah. Dia tidak takut siapa-siapa. Rezekinya di tangan Allah, nyawanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takutkan? Ya. Kalau kita dibunuh, kita mati syahid. Alhamdulillah kita mati syahid. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendakwahkan tauhid. Mereka menyampaikan tauhid ini. Antum sudah menyampaikannya apa enggak? Ayo ikhwan, dari tadi kita bertanya, semua yang tuh momot aja ini. Apa momot ini enggak mengerti atau momot ini apa? Apa arti diamnya ini? Ada udang di balik batu atau udang di balik tempeyak ini? Ya. Ya.
Mereka tidak takut kepada siapa-siapa. Ya, meskipun syaitan menakut-nakutinya, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu. Syaitan menakut-nakuti mereka namun mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka yakin nyawa mereka di tangan Allah, rezeki mereka di tangan Allah, segala-galanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut sama siapapun juga. Ikhwani fi din, azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhala rajulun al-jannah, dakhala rajulun an-nara fi dhubab, wa dakhala rajulun al-jannah fi dhubab. Seseorang masuk neraka gara-gara lalat dan seseorang masuk surga gara-gara lalat. Ya Rasulullah, bagaimana itu? Rasulullah mengatakan ada dua orang, mereka musafir. Ya, kemudian ketika mereka masuk ke sebuah desa, penjaga di desa itu ada gerbang, ada penjaganya. Penjaga itu mengatakan, kalian tidak boleh memasuki desa kami kecuali kalian berkorban untuk patung kami ini. Ada patung di depan desa itu. Yang satu dikatakan, silahkan korbankan sesuatu untuk patung kami. Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk saya korbankan, saya musafir. Kalau gitu korbankan apa saja meskipun lalat. Oh iya, ini lalat, ini korban saya, silahkan loloskan. Yang satu lagi disuruh, silahkan berkorban untuk patung ini. Saya tidak akan berkorban kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Kamu tidak akan bisa masuk walaupun saya tidak bisa masuk. Nyawamu juga terancam walaupun nyawa saya terancam, maka dia dikorbankan. Untuk apa? Dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu berkorban karena selain Allah Subhanahu wa taala, padahal lalat. Ada enggak di antara kita ini yang sekarang dikasih dia hadiah 1 ton lalat, silakan ambil 1 ton lalat. Enggak ada yang mau. Ini gara-gara 1 lalat dia masuk neraka. Yang satu lagi gara-gara 1 lalat dia masuk surga. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, sampaikanlah yang hak ini dengan cara yang baik, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan serahkan semuanya itu kepada Allah. Apapun yang menimpa kita itu semua sudah ditakdirkan Allah, dan kita tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bertawakal kepada Allah dan sampaikan apa yang harus kita sampaikan, tauhid. Ya, sampaikan tauhid ini, kemudian larang orang mengerjakan kesyirikan, sampaikan sunnah, larang mereka mengerjakan bid'ah-bid'ah, dan serahkan urusan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.